angka problem kesehatan mental di kalangan mahasiswa itu meningkat. Selain karena literasinya yang lebih baik sehingga mereka mulai mengekspos dirinya, tapi di sisi lain kemampuan mereka dalam menghadapi situasi-situasi atau beradaptasi dengan situasi yang tidak nyaman itu juga terbatas sehingga menyebabkan angka permasalahan kesehatan mental di mahasiswa itu jadi terlihat naik juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia dimanapun berada, di Surabaya, di Jawa Timur, di Indonesia maupun di seluruh dunia yang mungkin masih mengikuti podcast kita di komunitas Muda Bahagia, yang artinya kita generasi muda harapannya senantiasa memberikan kebahagiaan bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga lingkungan sekitar kita. Semua tentu harapannya bisa memberikan kebahagiaan dan menebarkan kebahagiaan itu kepada orang lain. Tentu kita juga harus bahagia sendiri dulu, karena susah kalau kita sendiri nggak bahagia, gimana membahagiakan orang lain gitu. Oke teman-teman, hari ini kita juga sudah kedatangan tamu di komunitas kita Muda Bahagia ini, yaitu Dr. Zen Budi SPKJ. Gimana dokter kabarnya? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum teman-teman komunitas Muda Bahagia. Semoga masih diberi kesempatan untuk merasakan kebahagiaan. Amin. Amin. Jadi dokter ini kondisi hari ini tidak menentu. Betul. Kondisi lingkungan, kondisi sosial kita. Ya. Lingkungan tuh artinya seringkali ini mau berangkat kerja atau mau berangkat ke kampus, kita tiba-tiba mendung. Betul. Jam 9 hujan lebat. Kadang jam 11 atau jelang istirahat panas gitu. Mau pulang hujan. Ini banyak kondisi lingkungan kita menyebabkan kita itu seringkali banyak yang ini, bahasa Surabayanya itu greges ya. Ya, betul. Meriang-meriang gitu. Tentu ya semoga semuanya sehat. Amin. Sehat dan bugar gitu. Betul. Juga ini mungkin iklim kita secara sosial cukup cukup mudah bergonta-ganti karena ada pemilu. Lagi panas ya. Panas juga. Jadi kalau mengikuti media sosial, kalau kita nggak membawa hati dengan keadaan yang adem, itu rawan itu. Terpengaruh gitu rawan ya. Awalnya teman, gara-gara nggak cocok itu bisa beda pilihan ya. Bisa jadi mungkin kalau ini yang punya pacar bisa putus ya. Bisa satru ya. Tapi kita nggak membahas jauh tentang itu. Jadi prinsipnya kita berharap di komunitas Muda Bahagia ini bisa menebarkan kebahagiaan. Tentu saya sebagai anggota komunitas ya harapannya saya juga harus bahagia juga gitu. Ya. Tapi yang terpenting di antara member atau keanggotaan komunitas kita itu banyak yang memang sedang mahasiswa aktif. Oke. Hari-hari ini relatif mereka mungkin tenang ya, karena liburan ini ya. Betul. Liburan semester awal ini ya. Masuk itu sekitar tanggal 5 atau 7 tergantung kampusnya. Betul. Tapi relatif podcast ini menjadi penting karena menjadi bekal baru. Karena namanya tahun baru biasanya kan harapan baru ya. Iya, semester baru. Betul, semester baru, harapan baru. Yang lalu sudahlah berlalu, ke depan kita jalani dengan bahagia. Amin. Biasanya kalau sekarang ini lagi deg-degan. Karena kan nilai mungkin baru muncul ya. Ya, beberapa baru muncul, kemudian mulai mempertimbangkan ngambil mata kuliah apa semester depan gitu kan ya, nyari kelas. Betul. Mungkin yang dialami yang susah move on itu bagi mahasiswa tingkat akhir. Nah, apalagi karena ini nambah semester lagi. Ini jelas waktunya bayar SPP kan. Betul. Bayar UKT ini jelas, tapi kita perlu menggarisbawahi bahwa ternyata kalau saya cermati di antara teman-teman saya yang memang itu mahasiswa, baik itu mungkin mahasiswa sarjana maupun pasca sarjana atau magister, rata-rata mempunyai kecemasan yang mirip-mirip ya. Mungkin kalau depresi sih mungkin belum ya, karena mungkin awal-awal, tapi rata-rata mulai cemas. Iya. Mungkin kan cemas ini bagian babak baru ya. Di pasca pandemi ini semua orang itu gampang cemas. Kalau dulu mungkin cemasnya itu setelah lulus, selamat datang dunia pasca kampus, ini mau kemana, tanyain orang tua gitu, kok pulang gitu.
nyari kerja apa. Sekarang nih mungkin cemasnya itu banyak. Ya. Hari ini gimana, besok gimana. Besok itu kalau bimbingan semoga dapat dosen killer apa enggak gitu. Dan seterusnya ya. Betul. Tapi kalau kita cermati, saya kebetulan sudah menulis beberapa fakta dari data. Ini lagi musimnya mencari data ya. Lagi musimnya kalau saya bacakan beberapa data, jadi beberapa riset atau jurnal yang ditulis oleh Angela dan Mortunis 2018. Ditulis juga diteliti tahun 2020. Jadi relatif sekitar 3 atau 4 tahun lalu ya. Bahwa di Jawa Timur itu ada 22,1% mahasiswa yang mempunyai kecemasan berlebihan. 18% depresi dan 11% ini serangan panik. Jadi kalau lebih lanjut lagi beberapa kasus mungkin sekitar bulan November Desember itu lagi rame hashtag di X itu bundir. Iya. Tapi kita nggak lebih ke situ. Kita coba lebih yang simple-simple aja tentang depresi. Iya. Yang ada di mahasiswa. Makanya hari ini sih mau ngobrol sama dokter tuh perihal mungkin hubungannya mahasiswa dan hak mereka untuk bahagia atau hak mereka untuk merdeka. Sehat gitu ya, secara mental begitu ya. Betul. Termasuk salah satunya. Iya, apalagi pasca pandemi ini ya. Pasca pandemi dan menapaki semester baru. Gitu. Betul. Jadi pertanyaan pertama kira-kira dokter gimana melihat mahasiswa yang mudah depresi saat ini? Baik. Ya, tahun 2023 itu sebenarnya adalah salah satu tahun yang paling menyedihkan gitu ya kalau kita bicara terkait dengan fakta-fakta dalam aspek kesehatan mental, karena memang kita mencapai titik tertinggi kasus bunuh diri gitu ya di tahun 2023 dalam beberapa puluh tahun terakhir begitu ya. Di Indonesia itu ya? Di Indonesia saja gitu ya. Yang notabene justru mayoritas adalah generasi muda yang seharusnya mereka produktif, mereka bisa berkarya gitu ya. Mereka bisa menghasilkan sesuatu, justru mereka terjebak dalam situasi seperti itu. Dan beberapa data terakhir tadi mungkin juga sudah disampaikan ya bahwa kemudian angka terkait depresi, gangguan cemas dan permasalahan kesehatan mental lainnya itu juga cenderung meningkat gitu ya. Sebenarnya banyak pertanyaan juga kan gitu. Ini kenapa sih kok kayak gini? Apakah memang anak-anak pasca pandemi ini jadi apa ya? Dulu ada istilahnya mungkin nggak sekuat anak-anak generasi sebelumnya begitu ya. Tapi sebenarnya bahwa ada beberapa jurnal yang mengungkapkan bahwa angka ini sebenarnya sudah tinggi sebelum pandemi gitu ya. Hanya saja fasilitas, kemudian literasi tentang kesehatan mental itu tidak sebanyak di fase pandemi. Kenapa? Karena di fase pandemi itu kemudian terjadi peningkatan secara drastis gangguan kesehatan mental. Paling tidak antara cemas dan depresi. Sehingga semua orang berlomba-lomba untuk memberikan layanan, memberikan jalur alternatif mereka untuk bisa mendapatkan pertolongan ya. Kalau dulu orang bicara tentang gangguan cemas, tentang depresi itu sesuatu yang mungkin nggak biasa untuk dibicarakan, malu ya, masih banyak stigma negatif yang muncul ketika orang itu datang ke psikolog ataupun psikiater, lu gila kali kan gitu, udah gila kali dan sebagainya. Tapi semasa pandemi kita banyak membicarakan tentang itu selain tentang gangguan fisik akibat COVID-nya gitu ya, tapi gangguan mental yang dialami oleh mereka yang mengalami isolasi secara sosial. Nah, pasca pandemi layanan itu masih banyak terbuka gitu ya. Dan orang-orang mulai banyak membicarakan itu terutama di sisi sosial media. Sehingga banyak orang yang kemudian bisa mengekspresikan perasaannya, bisa menunjukkan kondisinya termasuk permasalahan yang dihadapi saat ini. Itu yang menurut saya satu sisi bahwa angka yang tinggi tadi itu bukan berarti kemudian memang jumlahnya meningkat, tapi kalau kita ibarat fenomena gunung es dulu istilahnya, maka air laut itu mulai turun sehingga nampaklah gunung yang sebenarnya gitu ya. Tidak terlalu bertambah banyak, tapi hanya semakin banyak yang menunjukkan diri ke permukaan. Kalau dulu lebih banyak di dalam air, kalau sekarang lebih banyak muncul di permukaan. Tapi bukan dalam arti kemudian ya aspek sosial, aspek budaya yang berubah itu tidak memberikan
dampak juga gitu, apalagi pada mahasiswa. Jelas banyak perbedaan, terutama mungkin karena saya juga seorang dosen ya di salah satu perguruan tinggi negeri juga di Surabaya. Kita mengamati bahwa perilaku mahasiswa yang mungkin saat SMA-nya gitu ya full pandemi gitu ya, dan mereka yang mungkin saat SMA-nya masih merasakan pembelajaran secara online, itu memberikan bentuk perilaku yang berbeda ketika mereka kuliah begitu. Ketika ada di kampus, ketika ada di universitas, yang itu berpengaruh terhadap bagaimana cara mereka mengatasi masalah. Kadang-kadang apa yang dihadapi sama gitu ya, tapi respon orang itu berbeda-beda dan itu berdampak pada kondisi psikologis mereka. Gitu. Oke. Jadi kalau saya simpulkan sih memang akhirnya dampak mereka itu keterbatasan bersosial itu mendorong untuk dia meningkatkan tingkat cemas dan stresnya kali ya. Betul, karena dulu mungkin ya kalau kita ada sesuatu terbiasa untuk cerita ke Iya, teman betul. gitu Ketemu ya, teman, waktu zaman ngobrol, SMA gitu ya. sambil main, Betul. cerita. Kemudian ketika itu di kuliah itu terbawa gitu, kebiasaan itu terbawa sehingga kita mungkin masih suka untuk ya ngobrol lah gitu kan, di kampus nggak ada kuliah mungkin nongkrong di kantin kampus gitu ya, atau mungkin di sekitaran, di pelataran dan sebagainya. Tapi ketika mereka dulu SMA tidak terbiasa melakukan itu karena memang saat itu mereka terisolasi gitu loh. Sehingga ketika masuk di fase kampus gitu ya, kebiasaan itu masih terbawa gitu. Sehingga kemampuan adaptasi mereka dengan situasi kampus jelas jauh lebih sulit. Karena kita semua yang sudah mengalami fase kampus ya, itu pasti bisa merasakan perbedaan kultur pendidikan di SMA gitu ya, yang mungkin kita cukup datang semua disajikan gitu ya, semua disiapkan dan kita tinggal belajar. Ketika di fase kampus itu berbeda banget gitu loh, dan itu menuntut kemampuan kita beradaptasi. Nah, proses adaptasi itulah yang ternyata efek dari pandemi juga salah satunya terdapat perbedaan, sehingga mungkin itu juga menyebabkan alasan kedua kenapa angka problem kesehatan mental di kalangan mahasiswa itu meningkat. Selain karena literasinya yang lebih baik sehingga mereka mulai mengekspos dirinya, tapi di sisi lain kemampuan mereka dalam menghadapi situasi-situasi atau beradaptasi dengan situasi yang tidak nyaman itu juga terbatas, sehingga menyebabkan angka permasalahan kesehatan mental di mahasiswa itu jadi terlihat naik juga. Begitu. Sebenarnya kalau kita coba lebih luas ya, dokter, kalau tadi kan beberapa percakapan itu relatif penyebabnya itu kan karena mereka tidak banyak beraktivitas bersama, sehingga sangat terbatas lagi untuk dia ngobrol. Beberapa masalah akhirnya menimbulkan pemikiran OVT ya, atau overthinking gitu. Betul. Mereka cemas, mudah putus asa dan sebagainya. Tapi ada nggak sebenarnya kalau dari sisi medis tuh atau dari sisi ini ruang lingkup kesehatan jiwa ya, itu penyebab selain faktor kita bersosial? Kan ada, bisa jadi tuh ada beberapa cuitan gitu di X, kita makan ini itu jadi apa ya, relatif mungkin ya, ada beberapa kayak makanan coklat gitu misalnya. Gitu tuh ada nggak? Kalau kita simpulkan pertanyaannya mungkin menjadi yang sering ditanyakan ke kita di komunitas itu, ada nggak faktor yang menyebabkan kita itu mudah cemas, mudah stres selain karena faktor eksternal ya, dalam ini lingkungan sosial? Mungkin faktor apa ya, kita ini orang tuanya itu golongan darah apa, kita ini jadi tertentu gitu. Atau karena faktor kita kebanyakan makan yang instan-instan atau makan yang pedesnya ekstrim. Karena pedes ya, teman bangun tidur gitu, teman kosan kan dihajar gitu, karena mungkin luapan emosi gitu karena makan gitu. Iya. Baik. Kalau kita bicara tentang manusia, kita bicara tentang aspek biologi, aspek psikologis, aspek kultural, aspek spiritual gitu ya, dan banyak aspek lainnya. Jadi manusia itu tidak hanya satu sisi, dan semua aspek itu mempengaruhi kondisi psikologi seseorang gitu ya. Beberapa literatur mengatakan bahwa kemudian pada mereka yang dalam tanda kutip physical activity-nya lebih rendah itu kemudian memiliki kecenderungan mengalami gangguan regulasi emosi. Mereka dengan punya aktivitas fisik yang jauh lebih baik itu
kemampuan mereka dalam regulasi emosinya juga ternyata meningkat. Dan kita tahu bahwa di fase pandemi aktivitas fisik itu sangat terbatas. Oh ya, kayaknya kan di Semua rumah ya. by online gitu ya. Semua bisa dikerjakan dari satu ruangan saja gitu ya. Sehingga akhirnya membuat kecenderungan kita untuk juga males gitu beraktivitas di luar. Mau apa sih? Oh, mau sexing, misalnya melihat sesuatu, buka aja Google bisa kan gitu. Buka internet, buka website tertentu, kita bisa menikmati itu semua tanpa harus bergerak secara aktivitas. Dan kemudian belanja katakanlah. Dulu kita harus jalan ke supermarket, kita harus jalan ke pasar gitu ya. Bernegosiasi di sana dan sebagainya, membutuhkan waktu berdiri, antri dan sebagainya. Sekarang buka toko oranye, toko hijau, toko biru dan sebagainya, Ya. datang sampai di depan rumah kita gitu. Effortless lah dalam tanda Bahkan kutip. sambil rebahan. Ya, sambil rebahan kita bisa belanja, bisa beli makan, dan itu effortless banget. Dan itu ternyata menurunkan physical activity. Aktivitas fisik kita jelas turun semenjak fase pandemi. Selain karena memang dibatasi, dan itu perkembangan teknologi memudahkan sehingga itu terbawa setelah pasca pandemi saat ini ya. Walaupun banyak yang masih mempertanyakan ini sebenarnya pandemi sudah selesai atau belum lah. Tapi secara umum akhirnya kita juga terbiasa untuk tidak banyak beraktivitas secara fisik, dan itu sangat berpengaruh juga ternyata terhadap kondisi psikologi seseorang. Kemudian kita bicara aspek fisik yang lain adalah tentang makanan dan sebagainya. Ya, ada beberapa makanan yang itu memang dalam tanda kutip mood booster gitu ya, bisa memperbaiki Es mood. krim ya, termasuk itu. Sebenarnya lebih ke arah kacang Kacang gitu ya, coklat itu sebenarnya bagus ya sebagai mood booster. Ya, justru yang kita banyak hindari adalah dengan kadar gula yang tinggi. Kenapa? Karena orang yang cenderung kemudian hyperglikemia yang mengarah pada diabetes mellitus itu menyebabkan imunitas tubuhnya turun. Ya, imunitas tubuh yang turun ini menyebabkan banyak permasalahan fisik yang ini juga berpengaruh terhadap kondisi regulasi emosi mereka. Begitu. Sehingga ya memang juga akhirnya banyak makanan menyenangkan gitu ya. Makan gula makan makanan dengan kadar gula yang tinggi, minuman manis itu memang sesaat menyenangkan. Kalau secara teori dia mungkin ngeboosternya hanya di sisi dopaminnya saja gitu. Tapi yang terjadi adalah efek lainnya itu bermasalah begitu. Ya. Jadi itu juga berpengaruh pula pada aspek kesehatan mental. Nah, tadi saya bilang biopsiko, sosionya gimana? Sekarang orang cenderung untuk berorientasi pada individu masing-masing gitu ya. Kita dulu segala sesuatu ya sebisa mungkin mengajak keterlibatan orang lain ya, berkomunikasi secara sosial gitu. Pandemi menyebabkan ya kita berorientasi untuk bertahan hidup ya. Ya apa caranya saya hidup dulu kan gitu kan. Jadi kalau misalnya kita punya resource makanan kita keep gitu ya, kita pertahankan, kita nggak tahu nih kita akan terisolasi seberapa lama, walaupun alhamdulillahnya selama pandemi ya kita melihat di berita juga kemudian banyak saling support dan sebagainya, itu luar biasa sekali. Tapi beberapa kemudian masih menggunakan pola-pola yang sifatnya individualis ya, dan itu juga akan berpengaruh terhadap kemampuan mereka menghadapi masalah, bagaimana meregulasi moodnya. Kemudian aspek spiritualitas dan sebagainya itu juga sangat berpengaruh. Apalagi ya pasca pandemi selesai kemarin 2023, kita sekarang menghadapi situasi sosial yang cukup panas sekali gitu ya. Setelah terakhir mungkin kita mengalami 2019 ya, kemudian langsung berhenti karena pandemi, dan sekarang kita langsung begitu dibuka aktivitas politik juga dimainkan gitu ya, mulai berjalan, dan itu juga memberikan dampak yang luar biasa. Apa cuman itu? Enggak juga sih. Faktor eksternal itu sangat banyak sebenarnya, termasuk ya sekarang target, tujuan dan kurikulum khususnya untuk mahasiswa itu juga tuntutan semakin tinggi gitu ya. Karena tingkat persaingan di dunia nyata sekarang semakin meningkat gitu ya. Siapa yang paling kuat ya mereka yang akan jauh lebih bertahan kan begitu. Sehingga ya sekarang banyak mahasiswa juga berorientasi pada performance mereka khususnya di bidang akademik di kampus, dan itu ternyata memberikan satu pressure tersendiri bagi mereka yang membuat ya permasalahan secara kesehatan mental itu kemudian merebak di kalangan mahasiswa. Like, comment, and subscribe.